Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris dari Prodi Ilmu Hukum Unisya Jakarta. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang syarat-syarat membuat surat kuasa. Nah, sebelum kita lebih jauh dalam membuat surat kuasa, kita harus mengenal tuh definisi surat kuasa. Apa sih itu surat kuasa? Nah, surat kuasa tuh dokumen tertulis yang memberikan wewenang dari seseorang, dari pemberi kuasa kepada pihak lain, sang penerima kuasa untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam urusan-urusannya seperti administrasi, hukum, atau keuangan yang memudahkan dan mempercepat proses serta memastikan tindakan yang diambil sah secara hukum. Syarat-syarat membuat surat kuasa. Ada beberapa syarat dalam membuat surat kuasa. Satu, judul. Nah, judul surat kuasa itu harus jelas, spesifik, mudah dipahami dan singkat. Misalnya, surat kuasa pengurusan dokumen. Nah, itu kan singkat, nggak panjang dan bertele-tele gitu. Nah, setelah judul itu ada kalimat pembukanya yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, cantumin tuh identitas pemberi kuasanya siapa. Nah, itu yang nomor 3, identitas pemberi kuasa. Nah, identitasnya tuh mencakupi nama, alamat, pekerjaan, jabatan, dan menegaskan sebagai pemberi kuasa. Dan jangan lupa juga tuh di bawahnya ada identitas penerima kuasanya siapa. Nah, ada dicantumin juga tuh nama, alamat, pekerjaan atau jabatannya. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5, menegaskan tentang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama. Nah, ketika kita memberikan kuasa kepada sang pemberi kuasa, kalau sang penerima kuasa tuh lebih dari 1 orang, contohnya ada dua orang. Jadi kita cantumin tuh penegasan bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama. Takutnya ada salah satu yang diberikan kuasa itu tidak bisa hadir dalam suatu pengadilan misalnya. Nah, selanjutnya itu menegaskan perbuatan sebagai penerima kuasa. Nah, dan juga memberikan sifat kuasa. Nah, yang nomor 8, mencantumkan identitas tergugat. Nah, siapa tuh yang digugat? Kita jelaskan siapa tergugatnya. Nah, supaya surat kuasanya itu juga jelas kemana arahnya. Selanjutnya, perbuatan yang dikuasakan. Jenis tindakan apa tuh yang dikuasakan? Apakah PMH atau prestasi. Yang nomor 10, mencantumkan hak retensi, hak untuk menahan barang sebagai jaminan. Ketika kita dikasih kuasa oleh sang pemberi kuasa, ketika pemberi kuasanya tuh belum lunas honornya kepada kita bisa tuh menyita atau menahan barang-barang sebagai jaminan dari si pemberi kuasa. Nah, selanjutnya ada hak substitusi. Hak substitusi itu hak untuk menunjuk pihak lain yang melaksanakan tugas kuasa. Jadi kita bisa mencari pengganti ketika kita misalnya ada urusan yang tidak memungkinkan datang atau mengurus kuasa ini. Kita bisa tuh mengalihkan atau menunjuk seseorang untuk melaksanakan tugas kuasa ini. Nah, selanjutnya kalimat penutup. Nah, setelah kalimat penutup dicantumkan tanggal pemberian kuasa untuk mencatat kapan tuh surat kuasa tersebut berlaku. Nah, yang ke-14, memberikan materai serta tanda tangan. Jadi kesimpulannya tuh surat kuasa itu adalah alat yang sah untuk memberikan kewenangan kepada pihak lain
surat kuasa akan sah dan dapat akan digunakan secara efektif dalam urusan hukum atau administrasi.